Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada seluruh pemirsa. Selamat datang kepada guru besar, senior, dan seluruh rekan sejawat yang telah hadir. Saat ini kita menyaksikan webinar Dolan, diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya bersama Perhimpunan Dokter Spesialis terkait. Acara ini selalu hadir di tiap Senin sore pukul 15, membahas dan mengupdate ilmu kedokteran yang kita dapat dari sumber guru-guru terbaik di bidangnya. Dolan edisi kali ini bekerja sama dengan Perdosi akan membahas terkait vertigo. Perkenalkan, saya Dr. Farizal yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai acara, pertama-tama kami persilahkan kepada Dr. Brahmana Askandar, dokter spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, Ketua ID Surabaya untuk memberikan sambutan. Dr. Brahmana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati, terima kasih banyak Dr. Hani, kemudian Dr. Wardah, kemudian moderator Dr. Pandu, dan tidak lupa semua partisipan yang setia dari minggu per minggu. Nah, ini Dr. Hani di tengah kesibukannya, dan Dr. Wardah meluangkan waktu, terima kasih banyak, luar biasa. Nah, topik pada siang hari ini mengenai vertigo. Nah, vertigo ini harus dikuasai betul oleh dokter umum, karena ini sangat banyak ya sehari-hari. Bahkan pasien saya opsin ya banyak yang keluarnya vertigo gitu ya. Apa dengan vertigo begitu. Nah, nanti acara Dolan yang edisi bulan Maret sudah disusun, akan segera dirilis meme-nya, dan terima kasih banyak dari analisis kami peserta Dolan ini sudah di atas 500 setiap minggunya. Jadi kami welcome ikut acara setiap minggu. Insya Allah mendapat 156 SKP per tahun, 780 SKP tiap 5 tahunnya bila ikut setiap minggunya, hanya 1 jam saja. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini barokah, sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Brahmana. Sebelum ada acara ini kami sampaikan beberapa hal. Pertama, terkait presensi tidak perlu dilakukan karena sistem Zoom sudah merekam secara langsung absensi dari para peserta. Lalu pertanyaan bisa disampaikan melalui fitur chat ataupun Q&A dari webinar. Untuk selanjutnya, acara kami serahkan kepada Dr. Pandu Habibi sebagai moderator. Monggo, Dr. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Farizal selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore senior sejawat sekalian. Bertemu kembali dengan kami dari ID Surabaya. Saat ini hadir bersama Perdosi. Dari narasumber ada Dr. Hani Badriah Hidayati, dokter spesialis saraf konsultan. Beliau sekaligus sebagai wakil dekan 2 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan Dr. Wardah Rahmatul Islamiyah, spesialis saraf konsultan. Beliau sebagai Ketua Program Studi Prodi SP1 Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Baik, topik kita hari ini menarik ya Dok, vertigo. Saya waktu Perdosi mau menengah ke topik ini saya sangat antusias Dok, karena saya sendiri juga pernah vertigo yang cukup berat, hampir 1 minggu lamanya karena ini pengalaman waktu diving dan telinga saya ruptur. Terus vertigo berat. Nah, jadi saya tuh juga penasaran kayak gimana vertigo. Rasanya nih salah satu penyakit yang juga sering kita temui di masyarakat ya. Mungkin teman-teman sejawat, terutama dokter umum, bisa mengambil sesuatu dari Dolan kita pada sore hari ini. Silakan mungkin Dr. Hani atau Dr. Wada ada beberapa yang mungkin disampaikan terlebih dahulu pada pemirsa. Silakan Dok. Baik, Dr. Wada dulu apa? Saya dulu. Dr. Hani dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenankan menyapa Dr. Farizal. Beberapa kali bertemu saya, Dr. Pandu Hanindito. Terima kasih ya sudah memoderatori. Kemudian, oh iya saya lupa. Terima kasih Dr. Brahmana, matur nuwun atas diajak mengisi acara Dolan bersama Dr. Wardah. Juga tak lupa menyapa sahabat saya Dr. Wardah. Assalamualaikum. Ini kami satu departemen tapi jarang bertemu ya Dr. Wardah, malah bertemu di acara Dolan ini. Saya kira memang yang disampaikan oleh Dr. Brahmana, kemudian Dr. Pandu, ini betul bahwa vertigo itu bisa banyak ditemukan ya. Kasus Opjin, vertigo, juga ada kasus THT, vertigo, neuro,
vertigo banyak sekali ya kasusnya. Saya kira menarik sekali untuk dibahas. Nanti mungkin lebih detail bisa bertanya di room chat ya. Ini vertigo ini ada yang berbahaya, ada yang enggak. Mungkin nanti lebih detail monggo kalau barangkali ditanyakan. Mungkin mudah-mudahan saya demikian aja, Dokter Pandu. Monggo jika Dokter Wardah menambah. Matur nuwun, Dokter Hani. Dari Dokter Wardah ada ya, sedikit diskusi, menambahkan aja. Ya, menambahkan aja sedikit aja. Mungkin biar tidak salah persepsi sejak awal ya. Jadi vertigo ini gejala, bukan nama penyakit. Jadi seperti halnya orang febris itu gejala panas, bisa banyak penyebabnya. Bisa karena demam berdarah, bisa karena COVID, bisa karena tipes dan sebagainya. Begitu juga vertigo. Vertigo ini gejala, simptom yang penyebabnya juga banyak banget. Jadi bisa segala macam penyakit bisa menyebabkan salah satu gejalanya adalah vertigo. Jadi mungkin supaya nanti teman-teman semua yang bergabung di sini tidak salah mengartikan apakah apa terapinya vertigo, ya tergantung penyebabnya, itu aja. Nggih, itu aja dari saya. Matur nuwun. Dokter Hani dan Dokter Wardah. Nah, saya termasuk salah satu yang salah persepsi sepertinya Dokter Wardah. Saya kira vertigo itu nama diagnosis, ternyata bukan ya Dok ya? Nama gejala ya Dok, sama seperti febris, batuk begitu ya Dok? Betul. Berarti vertigo itu nggak ada ICD-10, ICD-10 vertigo nggak ada ya Dok ya? Ada, tetap ada kayak seperti jadi ICD-10 itu masih beberapa mengcover simptom. Kayak kita headache itu, kita klik headache itu masih ada di ICD-10. Cuman headache kan sama orang nyeri kepala kan juga punya utang juga nyeri kepala, masuk mau ujian juga nyeri kepala. Jadi penyebabnya banyak intinya gitu. Nah, vertigo juga kalau diklik ICD juga keluar, tapi dia sebenarnya simptom. Itu sih. Ya, ya. Baik, jadi yang perlu diluruskan adalah bahwa vertigo adalah simptom, bukan diagnosis. Kemudian tadi Dokter Wardah menyebutkan bahwa penyebab vertigo itu bisa bermacam-macam, Dok. Nah, apakah terapinya sama vertigo ini, Dok? Apakah ada terapi simptomatis, terapi kausatif? Maksudnya bisa kita pukul rata, misalnya pakai golongan antihistamin begitu, Dok, atau bagaimana, Dok? Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Dokter Hadi, karena dia gejala ya. Jadi apapun penyebabnya, berarti terapinya terapi simptomatis dulu, ya terapinya antihistamin. Sama seperti orang panas, apapun penyebabnya, sementara kan kita berikan paracetamol, antipiretik ya, jadi penurun. Sama seperti vertigo ini, kita berikan mulai yang paling sederhana, mungkin dimenhidrinat, atau mungkin yang banyak di pasaran Antimo, Dramamin, diphenhidramin, atau mungkin yang sampai merek-merek yang paten, betahistin, stugeron, flunarisin dan sebagainya. Tapi intinya kerjanya sama sebagai antihistamin, fungsinya sebagai kausatif. Cuman seperti halnya terapi kausatif, dia hanya sifatnya sementara, temporer. Hanya untuk karena jujur vertigo itu sangat tidak nyaman bagi pasien karena merasa lingkungan dia berputar kayak gempa gitu kan, situasi yang membuat dia mual, tidak nyaman, tidak bisa buka mata, tidak mengganggu keseimbangan, mudah jatuh, sehingga gejala ini harus diredakan dulu sambil kita cari penyebabnya. Karena kalau masih sedang vertigo, kita lakukan manipulasi pemeriksaan neurologi yang ada malah muntahnya semakin menjadi-jadi dan kita justru kesulitan untuk mencari kausatifnya. Jadi sama terapinya kausatif seperti sama orang panas tinggi ya sementara, atau batuk lagi batuk-batuknya ya kita berikan pereda batuk dulu sambil kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita lakukan pemeriksaan auskultasi dan sebagainya. Mungkin itu Dokter Pandu. Mungkin Dokter Hani mau menambahkan. Mohon maaf tadi jaringan saya sempat ini kena pertanyaan tadi bagaimana Dokter Pandu? Pertanyaannya saya ulang Dokter Hani, apakah terapinya tuh dikatakan vertigo sama seperti panas maka diberikan antibiotik. Kalau vertigo apakah terapinya semua sama meskipun penyebabnya bisa berbeda-beda? Misalnya antihistamin apakah efektif untuk semua jenis vertigo, Dok? Oh iya. Ya, mungkin sebagian saya mendengar jawaban Dokter Wardah tadi, tentu diberi pengobatan vertigo ya, kemudian dicari penyebabnya apa. Karena vertigo itu merupakan gejala ya. Jadi bukan sebuah penyakit, tergantung kausanya apa.
kita pengobatan kausatif itu sesuai dengan penyakitnya. Kalau vertigo ini hanya pereda gejala. Antihistamin tentu bisa meredakan gejala, tapi harus cari kausanya apa. Jadi misalnya pasien dengan tumor pada cerebellum, tentu tidak cukup diberikan antihistamin saja. Nah, tumornya pasiennya tidur, tumornya nggak tidur, tambah lama tambah besar tentu ya nggak bisa hilang dengan hanya pemberian antihistamin. Kausatifnya harus dijalankan. Itu baru contoh dari kalau penyebabnya tumor. Kalau penyebabnya stroke, tentu nggak cukup dengan antihistamin. Stroke-nya juga harus diobati. Ini stroke-nya apa? Perdarahan atau sumbatan itu pun berbeda. Antara sama-sama stroke, mana perdarahan, mana sumbatan juga berbeda. Kemudian ada vertigo lain ya, vertigo yang mungkin karena gangguan telinga bagian dalam, itu juga bahkan malah terapi yang utama bukan obat, tapi malah repositioning. Jadi dikembalikan debris yang nyasar ke tempat lain, dikembalikan ke tempat semula dengan posisi-posisi tertentu seperti manipulasi dengan kanalit repositioning prosedur seperti Semon, Brendarov, kemudian ada Epley, Lempetrol dan lain-lain gitu. Jadi tidak selalu dengan obat, tergantung kausanya apa gitu. Mungkin demikian Dr. Pandu. Ya, baik Dok. Jadi terapinya tidak selalu dengan obat-obatan, kita harus cari penyebabnya juga ya Dok. Ya, mungkin kalau vertigo ringan bisa nggak ya Dok? Ya, misalnya kita hanya berikan antihistamin, kalau sementara maka terus begitu ya simptomatis ya Dok. Karena saya baca-baca juga ada vertigo fisiologis ya Dok. Ya, misalnya seperti di atas kapal laut atau misalnya di ketinggian itu juga termasuk vertigo Dok. Gitu. Jadi kan artinya motion sickness. Motion sickness ya Dok ya, itu termasuk vertigo Dok? Ya, termasuk gangguan keseimbangan. Baik, Dokter Hani, Dokter Wardah, izin ini sudah mulai masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama saya bacakan dari Dokter Aditya Wardana. Pertanyaannya, apakah akupunktur bisa membantu menyembuhkan atau mengurangi gejala vertigo? Mungkin Dokter Wardah dulu, silakan Dokter Wardah. Jawabannya seperti tadi pendahuluan saya, tergantung penyebabnya, Dokter Pandu. Kalau dia penyebabnya memang karena gangguan, biasanya akupunktur itu yang sudah terbukti evidennya itu memang untuk gangguan-gangguan saraf perifer ya. Jadi gangguan-gangguan pada misalnya otot, karena kan ada namanya istilahnya cervicogenic vertigo karena kekakuan pada daerah otot di daerah leher. Kemudian ada juga karena tension type headache, kekakuan pada daerah kepala yang salah satu gejalanya juga dia dizzy. Mungkin nggak berputar hebat tapi melayang rasanya. Nah, penggunaan akupunktur pada kasus-kasus seperti itu mungkin membantu. Tapi seperti disampaikan Dr. Hani, kalau penyebabnya tumor, ya mungkin untuk saat ini akupunktur belum banyak evidennya membuktikan bisa membantu untuk terapi tumornya. Mungkin itu tergantung kausatifnya. Jadi mungkin bisa membantu ya Dok jawabannya akupunktur ya. Terutama kalau perifer penyebabnya misalnya kekakuan otot seperti tension type headache atau cervicogenic vertigo. Mungkin Dokter Hani ada tambahan, Dokter Hani. Iya. Jadi akupunktur kalau beberapa jurnal menyebutkan memang bisa membantu, tapi sesuai yang disampaikan Dokter Wardah, tergantung kausanya apa. Tumor ya nggak bisa menghilangkan tumornya kan gitu. Jadi hanya mungkin membantu melemaskan otot-otot yang mungkin ikut kaku ya di daerah leher, bahu. Mungkin titik-titik akupunktur tertentu itu bisa diberikan seperti titik akupunktur di Zhu Sanli ST36 kemudian PC6 gitu ya, Neiguan dan lain-lain, mungkin bisa diberikan untuk membantu untuk meredakan gejala vertigo. Mungkin selain akupunktur boleh saya tambahkan Dokter Pandu? Silakan Dok, silakan. Iya. Sebenarnya obat vertigo itu kan ada tadi obat etiologi ya, kausatif, kemudian obat simptomatis. Obat itu pun tidak hanya obat farmakologi tapi juga non farmakologi gitu. Seperti akupunktur ini ada lagi namanya akupressor. Akupressor kalau untuk vertigo ini diberikan pada titik P6 kalau di jurnal demikian. Ada lagi bekam Dokter Pandu. Bekam itu kalau bahasanya itu cupping terapi ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian itu bekam itu ada dua, ada bekam kering dan bekam basah. Bekam kering itu dry cupping terapi, bekam basah itu wet cupping terapi. Fungsinya banyak bekam ini, bisa
bisa meningkatkan imunitas, kemudian bisa untuk kasus vertigo ini dulu di Finlandia, kalau nggak salah negara Finlandia yang saya baca di jurnal itu, kalau orang mau diving, mau menyelam itu dibekam dulu pakai bekam basah. Itu konon bekam basah untuk menyelam itu bisa menahan supaya nggak vertigo selama 3 bulan ke depan gitu. Kemudian bekam basah lebih poten dibandingkan bekam kering dalam hal tertentu. Ini pun meskipun sama-sama vertigo ya harus lihat kasusnya. Kalau pasiennya dengan anemia dibekam ya tambah anemia gitu. Jadi harus lihat kasus. Jadi ke siapa diberikan. Jadi harus benar-benar selektif pemberian obat-obatan, dan yang non obat pun harus tidak, meskipun non obat jangan dianggap tidak memberikan efek samping gitu, tapi di tangan orang yang tepat, pemberian dosis yang tepat, tempat yang tepat itu akan sangat efektif untuk meredakan gejala. Mungkin demikian Dokter Pandu. Baik, terima kasih Dokter Hani tambahnya. Jadi bahwa akupunktur, akupressure atau bekam itu juga bisa memberikan efek positif ya, atau memperingan gejala vertigo, tapi ya kembali ke kausatifnya, tidak selalu akan bermanfaat. Jadi kita sebagai klinisi yang berhadapan dengan pasien harus pintar-pintar memilah gitu ya, apakah sesuai dengan kausatifnya begitu. Tapi juga bisa memberikan efek positif. Ya, individual terapinya. Ya, individual terapi. Baik, terima kasih Dok. Jadi ini sudah mulai banyak pertanyaan masuk lagi. Nah, ini dari Prof. Sujari ini. Ini beliau guru saya nih, Prof. Sujari Solihin dari forensik. Apakah beta-histin, mesilat, dan dimenhidrinat boleh diberikan pada pasien hamil dan pada bayi? Monggo, mungkin Dokter Parda dulu, silakan. Oke, matur nuwun Dokter Pandu. Sebenarnya yang jawab Dokter Pandu ini. Ibu hamil. Ya, Salah saya. Ya, boleh loh Dokter Pandu. Ya, kalau kita lihat di buku katalog obat sih sebenarnya semua obat kalau untuk ibu hamil D ya. Pak mentok-mentoknya di D, enggak ada yang, tapi secara evident beberapa jurnal mengatakan memang obat ini kalau untuk ibu hamil aman diberikan. Itu adalah salah satu justru obat anti vertigo, biasanya dimenhidrinat yang banyak lebih aman diberikan. Dia juga ada efek anti muntahnya. Kalau pada bayi memang tidak direkomendasikan, karena kenapa pada bayi ini untuk mencari kausatifnya agak susah. Untuk ya, dan rasanya untuk bayi vertigo ini juga mungkin tebak-tebakannya orang tuanya mungkin ya, kalau mengatakan pusing gitu ya harus, karena memang jujur bahasa Indonesia pusing tuh berjuta makna. Beda dengan kalau bahasa Inggris itu sudah jelas, vertigo itu spinning sensation, jadi rasa berputar. Kalau dizzy itu kayak disequilibrium, kayak mau ngeliang kalau bahasa Jawanya. Justru bahasa Jawa itu lebih banyak langsung kita mengarah, oh kalau dizzy arahnya gangguannya di sentral. Oh kalau vertigo spinning gangguannya lebih ke ini. Kalau ada postural instability itu lebih enak. Tapi kalau Indonesia kan pusing ya. Mungkin kalau pada bayi ini mungkin ya perlu dieksplor dulu pusingnya apakah headache. Jadi kan lebih ke cephalgia, jadi cekot-cekot, atau dia memang benar-benar karena sensasi keluhan berputar itu. Jadi kalau untuk bayi saya jujur tidak bisa menjawab karena agak susah untuk mencari, karena untuk terapi keluhan vertigo ini kalau berdasarkan ilmunya memang harus benar-benar sedetail itu ya Dokter Hani, sampai yang berputar siapa. Kalau yang berputar dirinya, merasa dirinya yang berputar, itu vertigo. Kalau yang berputar lingkungan sekitarnya itu dizziness. Oh. Sesedetail itu dari ya Barani Society itu adalah kumpulan orang-orang yang pusing memikirkan definisi ini, jadi dia sesedetail itu. Nah, makanya kalau pada bayi mungkin agak susah kita sedetail itu untuk yang berputar siapa le gitu kan ya, nanya kamu apa lingkunganmu ya, itu agak susah. Tapi secara umum memang dua obat antihistamin ini aman diberikan pada golongan-golongan ya, golongan khusus ya, special condition pada ibu hamil maupun lansia dan anak-anak. Ya, mungkin Dokter Hani ada tambahan, Dok? Ya, mungkin saya menambah sedikit, ada laporan kasus tentang pemberian beta-histin pada ibu hamil ya. Ada 24 kehamilan dengan pemberian beta-histin. Ini 21 menghasilkan kelahiran hidup, termasuk di dalamnya dua pasang kembar ya. Kemudian
2 berakhir keguguran, 3 dengan penghentian elektif. Dari 20 kelahiran hidup itu ada dirinci ya 17 hasilnya normal, 1 malformasi kongenital mayor dan 2 malformasi kongenital minor gitu. Jadi mungkin kalau diberikan tadi ya dengan harus waktu yang terbatas sekali gitu. Kemudian kalau hamil kan pilihannya nggak harus obat ya, Dokter Pandu. Kayak karena orang hamil itu banyak faktor yang menyebabkan vertigo. Ada selain hormonal ya, stresor fisik, psikis gitu ya, banyak cemas dan lain-lain itu juga bisa menginduksi vertigo. Jadi untuk membantu meredakan kecemasan itu sangat membantu ibu hamil meredakan vertigo. Kemudian yoga gitu ya supaya tenang, meditasi dan lain-lain itu juga sangat membantu gitu. Jadi sekali lagi tidak harus obat, harus dilihat siapa dan seperti apa sakitnya, itu harus dilihat betul ya. Kalau vertigonya karena benign paroxysmal positional vertigo ya, kan nggak perlu obat gitu. Mungkin apa perlu saya tambahkan sedikit tentang BPPV? Boleh Dok, silakan Dok. Ya. Jadi BPPV itu berawal kepanjangannya adalah benign paroxysmal positional vertigo. Benign itu artinya adalah jinak. Jinak itu kenapa disebut jinak? Karena penyebabnya bukan tumor dan bukan stroke. Kemudian paroxysmal itu karena sifatnya bisa berulang. Jadi sembuhnya mungkin sembuh total, tapi berisiko untuk kambuh kembali bisa dalam tahun yang sama, bisa tahun yang berbeda. Posisional karena vertigo jenis BPPV ini kalau diinduksi oleh posisi tertentu seperti bergulung ke lateral, mendongak ke atas, kemudian menunduk, itu biasanya kambuh dan ada vertigonya. Nah, pada BPPV ini penyebabnya adalah karena lepasnya gogrok kalau orang Jawa bilang ya, lepasnya satu bagian dari utriculus sacculus, bisa jadi karena trauma, habis jatuh gitu ya. Jatuh kemudian lepas sedikit partikel dari utriculus sacculus lepas bisa ke kanalis semisirkularis atau ke kupula. Lepasnya bisa di antara 2 tempat itu. Nah, di dalam kanalis semisirkularis itu ada di dalam telinga bagian tengah, bagian dalam itu ada cairan ya, cairan yang di dalamnya ada sel-sel rambut. Nah, ketika tubuh kita diam, harusnya cairan di dalam ya diam. Ini untuk mengukur kita gerakan ke kiri, dia akan belok kiri, ke kanan, dia ke kanan. Cairan sebenarnya begitu. Kalau kita diam, harusnya cairan juga diam. Tapi karena lepasnya si debris tadi dari utriculus sacculus, kita yang diam, itu dia karena punya massa, dia itu melayang-layang di dalam cairan tersebut. Sehingga seakan-akan pasien yang lepas dari debris dari utriculus sacculus tadi, seakan-akan dia bergerak, padahal sebenarnya tidak bergerak. Tapi karena melayang-layangnya tadi debris, kemudian terjadilah vertigo. Nah, karena penyebabnya adalah lepasnya debris dari utriculus sacculus, maka terapinya sebenarnya bukan obat, tapi repositioning, dikembalikan si debris tadi ke tempat semula, ke utriculus sacculus gitu. Mungkin itu tambahan supaya tidak serta-merta saat hamil terus kemudian diberi betahistine, diberi obat-obat yang lain gitu ya. Menenangkan pasien yang hamil itu juga sangat penting untuk meredakan vertigo, kemudian menjaga nutrisi supaya tidak dehidrasi, itu juga membantu tuh. Kemudian biar tidur cukup itu juga membantu, karena tidur kurang juga bisa mencetuskan vertigo. Mungkin demikian. Baik, terima kasih. Rasanya jawabannya sangat komplit sekali nih dari Dr. Wardah dan Dr. Hani. Jadi saya rangkum aja dari pertanyaan Prof. Sujari. Yang pertama bahwa untuk ibu hamil sebetulnya bisa diberikan betahistine ataupun dimensionate, karena saya cek juga kategorinya FDA kategori B, yang dimana kalau misalnya diberikan pada hewan aman. Diberikan pada hewan aman. Tadinya saya mau tambahin, Dok, pengalaman saya memberikan pada ibu hamil aman, tapi ternyata Dr. Hani sudah ada penelitian lebih lengkap. Nah, itu konklusinya gimana, Dok? Apakah aman atau tidak aman, Dok, dari penelitian tersebut? Bunyinya aman pada hewan sesuai evidence-nya. Jadi boleh, kalaupun diberikan jangka waktu terbatas sekali, tidak boleh panjang gitu. Ya, tadi kita sampai ke konklusi ketiga bahwa sebenarnya kalau hamil memang intervensinya non medis dulu ya, Dok ya. Intervensi non farmakologis. Maaf. Iya. Oh, mungkin saya boleh nambah sedikit. Saya ada tambahan obat-obat kayak hitungannya herbal ya, ada 1-2 jurnal yang menyebutkan bahwa sari
teh akar jahe itu juga ikut bisa membantu meredakan, mungkin itu bisa diberikan ya. Kemudian sari apel, Dokter Pandu, sari apel. Saya dulu waktu hamil pertama itu saya belum spesialis saraf ya. Itu diusulkan karena mual, muntah, vertigo gitu. Udah makan aja apel merah pagi hari ya. Setengah nggak percaya tapi saya makan aja ya. Tapi memang vertigonya hilang. Tapi saya ya mungkin nggak sengaja gitu saya pikir. Tapi ternyata setelah baca-baca jurnal, sari apel itu bisa mereduksi gejala vertigo. Itu cukup banyak bantu. Tapi dikombin dengan madu. Perbandingannya di jurnal tersebut 2:1. Dua madu, satu sendok sari apel gitu. Jadi ada banyak yang bisa diberikan. Mungkin itu cukup membantu. Ya, jadi kalau ada pasien hamil, saya dapat ilmu baru nih dari Dokter Hani. Yang pertama bahwa tidak selalu intervensinya farmakologis, bisa dengan meditasi, yoga, istirahat, mengatur pola makan, pola istirahat, ditambah juga sari apel sama jahe ya Dok ya? Teh jahe, iya teh jahe. 2, jahenya 1 atau kebalik? Kalau teh jahe itu 2 cangkir sehari, yang 2:1 itu madu sama sari apel dan madu. Iya. Apelnya 2, madunya 1. Iya, 2:1. Baik, terima kasih. Menarik juga tadi yang mengenai BPPV. Saya baru tahu bahwa karena problem debris itu Dok. Jadi kayak ada water pass itu ya Dok yang mengatur keseimbangan gitu. Iya. Mungkin kalau ingat ada tukang kayu yang pasrah apa buat mengukur. Ini kan ada airnya ya Dokter Pandu. Kalau miring dia ikut miring. Nah, itu kita punya di telinga. Itu karena itu. Repositioningnya berarti seperti apa Dok kalau BPPV Dok? Yang betul. Repositioning itu bisa dengan beberapa manuver ya. Dan namanya Epley manuver. Epley manuver itu pasien duduk sedemikian rupa sehingga kepalanya akan kalau ditidurkan head hanging gitu. Ya, duduknya diatur dulu supaya nggak tiduran lurus, kepalanya lurus di atas bed, tapi kepalanya kalau itu jatuh. Jadi batasnya bed sampai di sini loh Dokter Pandu, sampai leher. Ya. Jadi, duduk dulu diatur, kemudian menoleh ke satu sisi, ke lateral 45 derajat. Kemudian di head hanging kan tadi tiduran head hanging dengan masih menoleh 45 derajat itu 30 detik. Kemudian ke rotasi ke sisi kontralateral 90 derajat, berarti 45 derajat ke sisi kiri misalnya, itu 30 detik. Kemudian badannya ikut ke sisi yang kiri, miring. Kemudian duduk kembali gitu. Itu makin sering diulang, angka kesembuhannya makin tinggi, 80%, 90% gitu. Seperti direkalibrasi gitu ya Dok ya mungkin. Meletakkan, jadi debrisnya itu ikut berputar sesuai rotasinya telinga kita gitu, sehingga sampai kembali misalnya dari kanalis semisirkularis nyasarnya dia akan kembali ke utriculus sacculus dengan manuver tersebut. Itu manuver pertama. Manuver berikutnya namanya semon. Semon itu pasien duduk, kakinya tentu di bawah ya, duduk di bed gitu. Kemudian pasiennya tiduran gini, tidur posisi ke kanan, kepalanya lihat ke atas ya. Kemudian duduk lagi, kemudian ke satunya lagi. Tapi kalau semon kan bentuknya S gini ya. Habis ke atas dia yang ke kanan ke atas kepalanya, terus duduk kembali, terus yang ke kiri ini kepalanya tengkurap ke bed. Itu semon. Kepalanya S itu kan berlawanan. Itu mungkin untuk keyword supaya mengingatnya mudah. Itu semon. Kalau yang Brendarov duduk, kakinya di bawah, di pinggirnya bed, kemudian ke atas, tiduran ke kanan ya, kepalanya ngadep ke atas, duduk lagi, kemudian ke kiri, kepalanya ke atas. Jadi posisi kepalanya sama, kayak B itu kan satu arah ya, B gini. Ini sama-sama arahnya ke atas, itu yang Brendarov gitu. Mungkin itu Dokter Pandu tambahnya. Ya, sekali cara ya Dok ya untuk mengatasi vertigo ini, termasuk repositioning ini bisa dicoba mungkin sama dipelajari oleh teman-teman dokter yang di klinik. Baik, kita izin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dok, karena masih ada beberapa. Berikutnya dari anonymous attendee. Izin bertanya dokter, untuk vertigo menahun dengan gejala yang muncul kembali sangat berat sampai pasien tidak dapat aktivitas. Apakah ada terapi tambahan selain obat atau latihan supaya vertigo tersebut tidak kambuh lebih berat dari sebelumnya?
Mungkin Dokter Wardah dulu ya Dok, silakan Dok. Jadi terapi tambahan selain obat atau latihan, yang mungkin tadi sudah disebutkan Dokter Hani, ada lagi nggak Dok? Matur nuwun. Kalau di kita ya di neurologi itu ada keyword-keyword ya. Kalau ada sesuatu yang kronik progresif, itu arahnya justru ke neoplasma. Tumor. Apapun itu, entah nyeri punggung, entah headache, entah vertigo, entah kelemahan tubuh, defisit neurologis vokal yang kronik progresif itu keyword utama adalah neoplasma. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kondisi apapun yang kronik progresif, pikirkan neoplasma sebagai salah satu etiologinya. Jadi pada kasus ini tentu saja tadi saya sampaikan vertigo itu adalah simptom. Berarti pengobatan yang diberikan selama ini hanyalah simptomatik saja. Menggunakan beta histin sekian lama, enak sesaat, nanti kambuh lagi, enak sesaat. Kok lama-lama yang dulu minum beta histin 1 tablet enak, sekarang 2 tablet, tidak mempan 3 tablet, setiap serangan kan sehari bisa sampai 6 kali, berarti ada sebuah progresivitas. Mungkin usul dari saya adalah mulai mencari kira-kira penyebabnya apa. Karena seperti disampaikan Dr. Hani, penggunaan obat beta histin itu tidak boleh jangka lama. Karena nanti akan mengganggu proses adaptasi vestibular di tubuh kita. Jadi dia akan vestibular supresan kan. Jadi di tubuh kita itu sebenarnya ada mekanisme untuk adaptasi. Tapi kalau itu ditekan terus, itu lama-lama proses adaptasi menjadi terganggu. Ada faktor adiksinya juga nantinya. Jadi mungkin saya tidak bisa menyatakan apakah ada tambahan obat lain, ya tergantung kausatifnya. Kalau ternyata ini adalah sebuah brain neoplasma, ya terapi neoplasmanya yang lebih diutamakan. Beberapa kasus vertigo sentral yang kronik progresif itu biasanya kayak cerebellopontine angle tumor atau schwannoma, itu tumor yang dia memang lokasinya antara di cerebellum dan pontin, yang dia gangguannya memang salah satunya vertigo dan gangguan pendengaran. Nah, biasanya kalau sudah ada tambahan-tambahan lain itu perlu dicari penyebabnya. Kalau mungkin seperti Dr. Hani tadi sampaikan BPPV, ya mungkin dia hanya minum beta histin tapi tidak pernah direposisi ya Dr. Hani. Itu juga beberapa kasus jadi kronik BPPV. Jadi istilahnya bukan kronik, persisten BPPV. Jadi persisten BPPV itu ada di ICD-nya juga. Jadi sebuah kondisi yang permanen karena si kanal debrisnya itu tidak dikembalikan ke posisi semula. Tergantung kausanya kembali lagi. Atur nuwun. Terima kasih Dr. Wardah. Jadi saya menyimpulkan dari pernyataan Dr. Wardah, bahwa kalau misalnya ada gejala vertigo kambuhan dan semakin lama semakin memberat, jangan hanya menerapi simptomatis begitu ya Dok ya, karena keywordnya adalah berulang dan memberat. Nah ini berarti harus disingkirkan kemungkinan neoplasma, sehingga kita harus lebih aware ya, jangan hanya biasanya kasih beta histin 3x1 membaik terus ditambahin dosisnya atau ditambahin obat yang lain. Nah itu jangan sampai terlena ya Dok ya, karena namanya neoplasma, kalau kita semakin terlambat diagnosis dan penanganannya juga prognosis semakin buruk. Mungkin saya tertarik tadi pernyataan Dr. Wardah bahwa ada yang namanya kayak ketergantungan terhadap beta histin dan mengganggu vestibularnya itu Dok. Kemungkinan terburuk kalau misalnya sudah sampai abuse seperti itu gimana Dok? Jadi terganggunya vestibular nanti akan seperti apa Dok? Ya, jadi sebenarnya ada sebuah mekanisme adaptasi. Jadi paling gampang itu seperti ini. Kalau dulu saya diajari, kalau pakarnya vertigo ini namanya Prof. Abu Amar almarhum. Beliau itu yang mulai mengeluarkan teori-teori vertigo, mismatch vertigo dan sebagainya, motion sickness. Jadi beliau itu pertama kali bagaimana sih orang mabuk gerakan, tadi disampaikan yang vertigo, yang fisiologis. Nah, beliau itu selalu mengatakan ketika kita menghadapi pasien vertigo, yang pertama harus dijelaskan pada pasien adalah sampaikan bahwa itu adalah ilusi. Sensasi yang dirasakan tidak benar-benar bahwa dirinya sedang berputar atau lingkungan sekitarnya sedang berputar. Dengan cara apa? Pasien diminta untuk fiksasi pada satu titik,
untuk memastikan. Jadi fiksasi. Kenapa kok fiksasi? Kalau dulu Prof itu mengatakan kalau orang mabuk gerakan itu kenapa? Karena ada ketidaksinkronan antara stimulus dari mata. Orang mabuk itu biasanya orang yang duduk di belakang, Dokter Pandu. Tidak ada ceritanya driver mabuk. Karena kalau driver itu stimulusnya mata bilang jalan sedang belok. Jadi dia menyesuaikan. Telinga yang tadi ada cairannya juga otomatis dia noleh. Kakinya juga gas remnya jalan. Jadi antara stimulus di sensoris kaki, di pendengaran, di vestibular telinga dan di mata itu satu koneksi mengatakan saya sedang bergerak. Orang-orang yang mabuk gerakan itu biasanya mereka yang tidak matanya tertutup. Jadi satu stimulus tertutup dia akan mengalami gangguan mabuk gerakan tadi. Nah, itu adalah sebuah mekanisme. Jadi ketika kita orang mabuk karena duduk di belakang, dia disuruh pindah ke depan. Dia supaya tahu bahwa oh ya kalau kita lagi di belakang nggak tahu kan tiba-tiba ngepot, tiba-tiba gerak gini. Nah itulah yang bikin cairan di dalam rongga kita telinga itu bergoyang-goyang dan akhirnya bikin keluhan vertigo itu. Nah pada orang vertigo yang pertama adalah suruh buka mata. Biasanya pasien nggak mau dokter nanti saya jatuh, buka mata, lihat satu titik fiksasi. Nah itu ternyata di kemudian hari ada exercise Colton exercise ya Dokter Hani ya yang diminta kita untuk fiksasi gerakan latihan melirik kanan kiri dan atas sebagainya itu adalah untuk melatih supaya stimulus mata vestibular dan proprioseptik berjalan dengan bagus. Nah, pemberian obat beta histin dan obat-obat antihistamin lain itu membuat vestibular supresan. Jadi salah satu stimulus itu menjadi tersupresi sesaat. Tujuannya memang adalah mengurangi sensasi ilusi dan sebagainya itu sambil nanti kita cari kausatifnya. Tapi kalau digunakan terus-menerus, nah kehilangan kita satu vestibular supresan yang di rongga telinga hanya berdasarkan mata dan proprioseptik ini nanti lama-lamaan membuat gangguan itu menjadi sebuah gangguan yang lebih permanen. Ya, jadi terus ya itu tadi kayak mungkin ada pertanyaan sebelumnya menjadi gak mempan. Sudah minum obat ini kok nggak ngefek ya? 6 mili, naik 12 mili, naik 24 mili, kok nggak ada perubahan setelah minum obat itu karena ada mekanisme itu. Jadi sebisa mungkin memang beberapa menganjurkan tidak lebih dari 2 minggu penggunaan obat-obat itu. Tapi kalau pada beberapa, kalau sambil di-join sama dengan vestibular rehabilitation tadi yang dijelaskan Dokter Hani, bisa sampai 24 minggu mentoknya. Tapi tidak lebih dari 6 bulan itu, sebisa mungkin supaya tadi si vestibular dan koneksi itu tetap berjalan dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih Dokter Wardah, karena ini banyak pertanyaan, saya izin langsung ke pertanyaan berikutnya. Hani ya, dari Dokter Setia Astuti. Untuk Dokter Hani pertanyaannya adalah apakah vertigo bisa langsung saja diberi obat vertigo yang sentral, tidak usah dicari misalnya itu penyebab perifer. Silakan Dok, bisa nggak kita langsung tembak pengobatan sentral? Kalau ditembak itu kan ada kans benar, ada kans salah. Kalau sebabnya adalah vertigo perifer dan yang paling banyak adalah BPPV, diberikan obat-obatan ya nanti jadi persisten BPPV seperti yang tadi disampaikan Dokter Wardah, malah jatuhnya nggak sembuh gitu. Jadi dokter ya memang kita diajari menegakkan diagnosis dulu Dokter Pandu, mulai anamnesis, tanya jawab ke pasien, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sehingga mengarah ke diagnosis tertentu sehingga obat-obat yang kita berikan ya obat yang tepat begitu. Kalau hanya sekedar ditembak kayak tadi misalnya hamil terus diberikan beta histin saja, tadi luarannya kan ada yang malformasi kongenital begitu, itu malah kasihan juga ke pasien gitu. Jadi mungkin lebih aman ya dengan sabar sedikit. Memang dilatih jadi dokter ya harus anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sampai kausanya ketemu apa. Kalau hanya ditembak itu banyak merugikan. Kenapa? Karena saya bilang tadi kalau kasusnya tumor, pasiennya tidur, tumornya tidak tidur, tumornya tambah lama tambah besar dan itu merugikan pasien. Kalau alat keseimbangan tubuh itu salah satunya adalah
apa namanya cerebellum, otak kecil. Kalau membesar dia bisa menekan ke ventricle 4. Kalau menekan ventricle 4 jatuhnya hidrosefalus. Pada orang dewasa hidrosefalus tidak seperti anak kecil yang kepalanya besar, nggak kelihatan karena ini suturannya sudah nutup, kelihatannya baik-baik saja tapi di dalam luar biasa. Tekanan intrakranialnya meningkat, bisa muntah proyektil, muntah tanpa mual, tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba kejang gitu. Jatuhnya malah merugikan. Jadi kita sabar sedikit, ketemu penyakitnya, diobati sesuai dengan kausanya. Mungkin demikian Dokter Pandu. Jadi kesimpulannya jawaban dari pertanyaan tadi tidak boleh ya dok ya? Nggak boleh langsung. Iya, janganlah. Saya boleh tanya karena banyak ruginya. Ya baik. Kalau saya boleh tanya ke pertanyaan berikutnya, jadi yang paling aman sebagai terapi lini pertama apa dok? Apakah beta-istin tadi atau apa dok? Misalnya kita belum tahu nih kausanya. Sebagai lini pertamanya kita bisa memberikan apa dok? Yang paling aman, paling kena semuanya, apa ya dok? Dokter Raja mungkin duluan Ya. sama senyumnya ini karena sama-sama neurolog itu A sampai Z diperhatikan. Ya, jadi kalau sebenarnya pasien vertigo itu biasanya temennya itu adalah muntah. Kalau dia belum muntah, vertigonya sih ada terus. Kayak orang mabuk lah, orang mabuk, mungkin mabuk kendaraan tuh ya. Kalau sudah keluar, lego saja nih. Nah, ya. Jadi biasanya kan ditahan-tahan, tambah mumet tambahan itu. Nah, biasanya obat kalau kami di neuro ya, pertama sambil mencari, biasanya dalam kondisi muntah kalau kita berikan beta-histin agak susah. Karena oral, dia sedang dalam kondisi mual muntah. Nanti masuk keluar. Jadi biasanya kita berikan obat adalah obat antihistamin yang bentuk injeksi. Yang ada di Indonesia ya, golongan diphenhydramine. Itu langkah awal sambil tetap cari kausanya. Jadi pertama kasih diphenhydramine injeksi. Tapi kalau pasiennya rawat jalan mungkin agak susah. Ya kita pastikan bisa nggak masuk per oral. Kalau nggak bisa masuk per oral ya kasih injeksi dulu di tempat praktek kita dulu. Itu adalah pertolongan pertama. Nanti soalnya kalau pas lagi muter-muternya gini terus dilakukan manuver kayak Dokter Hani tadi sampaikan, yang ada malah kita kena muntah pasien di depannya. Kan kepalanya tambah dihoyak-hoyak gini, gitu langsung tambah kita yang jadi dokternya tambah ambiar. Jadi redakan dulu gejalanya, kalau sudah reda, mual muntahnya enak, kan diphenhydramine ada efek anti nausea dan vomitingnya juga, jadi biar nggak polifarmasi. Sambil itu tadi, nanti kita cari penyebabnya. Nah, nanti antihistamin tuh banyak yang beredar di pasaran tuh banyak. Mungkin salah satunya dari beta-histin, flunarisin, sugeron, citarisin, dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis obat vertigo. Masing-masing ada kekhasannya, masing-masing ada spesifikasinya. Nah, itu tergantung penyebabnya ujung-ujungnya. Ini udah terpandu. Terima kasih dok. Jadi paling aman rasanya diphenhydramine IV karena pasien vertigo juga biasanya dengan vomiting ya dok ya. Kalau terapi oral kurang tepat apalagi pada saat pasien sedang puncak-puncaknya gejalanya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari anonymous attendee. Di sini dokter mau bertanya apakah ada durasi maksimal pemberian antihistamin untuk pasien dengan gejala vertigo? Yang pertama, yang kedua, apakah rutin atau apabila ada serangan saja? Sama seperti antihipertensi harus rutin gitu sampai misalnya 7 hari, 5 hari, apakah simptomatis saja prorenata gitu dok. Silakan, tadi kayaknya dokter Oda sudah menyebutkan itu. Mungkin dokter mau menambahkan dokter Oda. Kalau di beberapa guideline itu kalau bisa tidak lebih dari 2 minggu. Tapi pada kasus BPPV karena BPPV tadi kan perlu waktu untuk proses mengembalikan reposisinya itu bisa sampai 24 minggu atau 6 itu maksimalnya. Tapi dia tidak dikonsumsi jangka panjang terus ya. Dalam arti terus-menerus tadi sampai sebenarnya nggak ada patokannya tapi intinya sampai kausanya diketahui. Kalau kausanya diketahui kan keluhannya sudah berkurang ya kita stop. Jadi saya mungkin ke dokter Hani. Selama 2 minggu tadi apakah 3x1 selama 2 minggu terus atau kalau misalnya muncul gejala saja dok? Tidak harus terus kan namanya gejala ya. Jadi ini vertigo itu gejala jadi ya pereda gejala saja. Nggak harus terus-terusan. Nggak seperti antibiotik yang harus minum pakem berapa hari gitu. Nggak. Hanya pereda gejala saja. Terima kasih dok. Berarti simptomatis ya apabila muncul gejala saja. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Suroso Kartosuyoso. Izin tanya dokter, patofisiologi vertigo bagaimana? Vertigo ada berapa macam? Silakan Dr. Hani dulu mungkin.
Mungkin saya mulai dari ini ya, apa namanya, cerita kenapa bisa gangguan keseimbangan ya. Jadi pertama kali itu ada namanya transduksi. Transduksi itu mulainya vertigo. Transduksi itu dimulai dari gangguan pada cairan di dalam telinga bagian tengah. Kemudian akan menggerakkan cairan yang tadi ya. Ada gangguan misalnya gerakan, kemudian cairan itu akan bergerak. Nah, cairan ini akan menggerakkan hair cell, sel rambut. Sel rambut ini ada yang tinggi ke rendah. Kalau ketika menuju ke tempat yang tinggi, maka akan terjadi influx dari kalium. Kalau influx kalium masuk ke dalam sel rambut, maka akan terjadi potensial aksi. Potensial aksi ini akan membuka kanal kalsium. Kalsium akan masuk ke dalamnya sehingga akan terjadi namanya influx kalsium. Influx kalsium tadi akan plus potensial aksi akan menyebabkan keluarnya neurotransmitter ke celah sinaps. Kemudian impuls ini akan dialirkan seterusnya ke sel saraf ya, neuron vestibularis, kemudian ke otak dipersepsikan. Transduksi, transmisi, kemudian modulasi dan persepsi. Nah, sebelum dipersepsikan ke otak itu ada namanya modulasi. Kalau dianggap rangsangannya berbahaya, maka akan segera ada namanya resiprokal inhibisi, jadi ditahan. Kalau dianggap rangsangannya nggak berbahaya, maka akan dihabituasi begitu. Kemudian ini mengapa terjadi vertigo gitu ya? Itu baru cerita yang normalnya Dokter Pandu. Mengapa terjadi vertigo itu ada 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah neural mismatch, kemudian hipotesis berikutnya adalah gangguan koneksi ya, gangguan jadi kalau stimulus pertama itu harusnya sama antara kiri dan kanan gitu ya, kiri kanan. Kalau ketika stimulusnya berbeda, mungkin ada gangguan telinga bagian dalam salah satu, itu akhirnya kan nggak balance ya Dokter Pandu stimulusnya, sehingga itu akan mengganggu, namanya teori konflik sensoris, nggak sama. Antara kiri dan kanan diterima tidak sama, terjadi konflik sehingga otak bingung untuk menerima respon impuls tersebut, sehingga akan keluarnya tubuh jalan sempoyongan, deviasi begitu. Kemudian pada teori konflik sensoris ini selain impuls diterima sama kiri kanan, juga harus reseptornya itu seimbang antara vestibuler, pendengaran, kemudian visual, dan proprioseptik. Tapi kalau tidak seimbang, mungkin juga bisa terjadi teori konflik sensoris yang saya ceritakan. Kemudian karena konflik tersebut, akhirnya otak bingung mempersepsikan, akhirnya terjadi jalan sempoyongan. Kemudian teori yang kedua adalah neural mismatch. Pada gerakan, kita ketika melakukan gerakan, itu akan disimpan di dalam otak kita, di memori, menjadi blueprint. Bagaimana kita harus merespon sebuah gerakan lagi, gitu. Nah, ketika satu saat terjadi mismatch, ketidaksesuaian atau diskrepensi dari pengalaman gerakan yang sudah disimpan, ini otak mendapatkan gerakan yang seharusnya sudah ada simpanan di otak, tapi ada diskrepensi, itu menganggapnya sesuatu yang baru, yang aneh, asing, tidak pernah diterima, tidak sesuai harapan. Nah, ini membuat ada rangsangan otak, membuat sistem saraf otonom muncul. Kalau otonom dominan, maka akan terasa panik, kemudian keringat dingin, pucat gitu. Kemudian ini kalau diteruskan, maka akan timbul penyimpanan pola gerakan baru yang akan mengoreksi gerakan lama terus-menerus. Akhirnya terjadilah habituasi gitu. Jadinya bisa beradaptasi. Kemudian teori ketiga selain konflik sensoris ada teori mismatch nomor 2. Yang ketiga adalah teori neurohumoral atau sinaps. Pada teori neurohumoral ini ada pelepasan kortikotropin releasing factor atau kortikotropin releasing hormon dari hipotalamus ketika ada rangsangan fisik atau gerakan, kelainan organik maupun gangguan psikik atau stres. Nah, kortikotropin releasing factor ini akan merangsang kegiatan saraf simpatik seperti tadi, akan pucat, kemudian ada keringat dingin, berpeluh gitu.
Kemudian kortikotropin releasing factor ini akan meningkatkan sekresi hormon stres melalui jalur apa? Yaitu jalur hipothalamo hipofisa adrenalis. Nah, kalau lewat jalur ini hormon stres keluar, maka akan terjadi perubahan nanti ya, dari simpatis itu lama-lama akan berubah jadi hormon parasimpatis lebih dominan, kemudian terjadi mekanisme resiprokal inhibisi, dan akhirnya muncul gejala mual, muntah, hipersalivasi, dan seterusnya. Ini yang Dr. Wardah sampaikan, sebenarnya nggak usah ditahan-tahan biar aja muntah ya, itu malah lebih lego, segera hilang vertigonya. Tapi kalau ditahan tuh malah nggak muncul parasimpatisnya, malah nggak lagi segera membaik gitu. Mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Pandu. Jadi dari normal sampai nggak normalnya. Ini berikutnya pertanyaan, ada beberapa, langsung saya tujukan kepada Dr. Wardah. Yang pertama terkait mitos-mitos ini, Dok. Ada yang bertanya apakah betul minum minuman dingin, makan makanan manis itu bisa menyebabkan vertigo. Yang pertama. Yang kedua, kapan kita harus melakukan rujuk ke FKRTL pada kasus vertigo? Silakan Dr. Wardah. Ya, gimana ya? Minum makanan dingin. Kalau memang orang itu sensitif, ya mungkin bisa vertigo. Karena ya itu tadi, tergantung kausatifnya. Jadi kan vertigo itu hanya gejala. Seperti halnya saya biduren, bisa karena gatal ya, alergi, urtika, bisa karena saya habis makan ayam. Jadi tergantung penyebabnya apakah. Nah, vertigo itu juga bisa juga merupakan salah satu gejala dari proses alergi. Ya, alergi terhadap sesuatu bahan, ya mungkin dingin. Pada pasien itu kebetulan setiap dia minum dingin terus muncul vertigo. Tapi sebenarnya tidak menjadi sebuah, jadi jangan dibalik, memang dingin bisa menyebabkan vertigo, terus semua minum dingin akan menyebabkan vertigo, itu juga enggak, karena premis minor dan mayornya enggak berhubungan. Jadi kalau dulu sekolah ya, pernyataan satu benar, pernyataan dua benar, tapi tidak berhubungan. Ini pada kasus ini. Jadi lebih banyak mitosnya dibandingkan fakta. Tapi ada beberapa kasus memang mungkin ya, dia setelah minum itu menjadi lebih sensitif, vestibularnya menjadi ada inflamasi di situ karena proses alergi dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kapan dirujuk? Ada red flag-nya. Red flag itu tanda bahaya. Kapan itu? Kalau tadi ada vertigo yang disertai defisit neurologis yang lain. Saya vertigo plus ada rasa tebal di muka separuh. Saya vertigo ada muka merot. Saya vertigo disertai ada kelemahan anggota gerak. Saya vertigo disertai penurunan pendengaran. Ada plus-plusnya, vertigo plus. Nah itu ya sudah pasti harus segera dirujuk karena ini sudah bukan vertigo yang biasa. Ya. Kemudian vertigo dengan ada riwayat penyakit lain, misalnya post trauma, kecelakaan lalu lintas terus vertigo, ya sudah jelas ini ya pasti harus kita screening, jangan-jangan ada epidural hemorrhage, ada subdural hemorrhage dan sebagainya. Jadi sederhananya sih itu, hipertensi, tensinya 250/130 vertigo ya dirujuk. Sebenarnya kalau lihat di SKDI, vertigo yang untuk dokter umum itu adalah hanya BPPV, benign paroxysmal, tadi yang sudah dijelaskan Dokter Hani, benign paroxysmal positional vertigo, jadi vertigo yang hanya singkat terkait dengan perubahan posisi kepala, itu aja. Sedangkan untuk yang lain-lain itu kompetensinya adalah 3A, jadi diatasi dulu vertigonya, nanti penyebabnya tetap dirujuk. Mungkin itu. Jadi yang untuk kompetensi dokter umum hanya yang BPPV, yang lainnya monggo dirujuk. Terima kasih Dr. Wardah. Berikutnya pertanyaan mengenai terapi. Saya ke Dr. Hani pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan saya rangkum ya dok. Pertanyaan mengenai terapi, mengenai pemberian obat betahistin. Ada yang menanyakan dosisnya. Yang betul itu bagaimana ya dok? Apakah 3 kali 6 mg? Ada yang 2 kali 24 mg? Kemudian ada yang juga dikombinasi dengan pemberian flunarizin. Terus tapering off-nya bagaimana? Mungkin itu pertanyaan pertama dok. Silakan Dr. Hani. Betahistin, dosisnya bagaimana? Apakah boleh combine dengan flunarizin dan apakah perlu tapering off? Monggo, Dokter. Ya, baik. Untuk dosis ya, dosis itu sediaannya kan ada 6 mg, ada 24 mg, ada 12 mg. Tentu dibuat
dosis-dosis begitu itu karena tidak patok harus 24 begitu. Kan tergantung ringan sedang beratnya ya gejala yang alami oleh pasien gitu. Jadi bisa diberikan dosis awal 8 sampai 16 mg, bisa 6 sampai 12 mg. Beta hisin ini ada beta hisin hidroklorid, ada beta hisin mesilat ya Dokter Pandu. Kalau beta hisin hidroklorid itu bisa 8 sampai 16 mg 3 kali sehari atau 2 kali 24 mg. Dosis pemeliharaan bisa diberikan 24 sampai 48 mg per hari. Dosis maksimalnya 48 mg per hari ini kalau hidroklorid. Tapi kalau dosis beta hisin mesilat itu dosis hariannya 6 sampai 12 mg 3 kali sehari. Tapi jurnal-jurnal pun bisa memberikan 2 kali 24 mg gitu. Mungkin demikian. Jadi individual sekali, tidak harus patokan berapa begitu dan tidak harus di tapering off seperti metilprednisolon gitu ya, enggak harus. Ya. Tapering off. Kemudian apakah bisa dikombinasi dengan flunarizin atau sinarizin gitu bisa, Dok? Oh, untuk kombinasi tentu bisa ya. Kalau dengan pemberian satu macam obat tidak bisa, maka bisa dikombinasi dengan obat lain. Boleh. Tidak ada masalah ya, individualize, tidak boleh bisa dikombinasi. Dan jangan lupa jangan selalu tergantung dengan intervensi farmakologis ya Dok ya. Kita tadi ada beberapa jurus Dr. Hani dan Dr. Wardah yaitu mengenai repositioning dan apel, madu dan jahe. Sama D3 Dok. D3 itu apakah bisa Dok? Bisa meringankan vitamin D ya? D3, vitamin D3. Iya. Hipovitaminosis D itu memang secara jurnal bisa disebutkan menjadi penyebab vertigo. Sebenarnya banyak penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya vitamin D dalam tubuh ya. Salah satunya ya gejala vertigo ini bisa muncul sehingga bisa diberikan vitamin D3. Jadi mungkin ada manfaatnya ya Dok ya. Terima kasih. Terus kemudian ini ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan, saya bingung mau jawab yang mana. Bagaimana vertigo dianggap membahayakan dan bagaimana kita tahu kalau kita terkena vertigo atau yang tadi disebutkan Dr. Wardah itu motion sickness atau dizziness itu bagaimana? Silakan Dr. Wardah mungkin. Jadi membedakan vertigo dengan yang lain dan kapan dianggap bahaya, Dok? Ya, kalau intinya kalau gampangnya, tadi kan mungkin orang ngomongnya saya pusing gitu ya, bahasanya hanya pusing. Yang kita pastikan adalah sensasi gerakan. Sensasi gerakan itu macam-macam, bisa berputar, spinning, bisa dia hanya melayang seperti berada di atas perahu, bergoyang seperti ini, bisa rasanya mau jatuh, disequilibrium, dan sebagainya. Atau ada namanya pandangan menjadi vestibulovisual, jadi tampak tilting naik gini. Jadi saya kalau melihat, itu adalah berbagai jenis istilah dari vertigo. Bisa nanti memang kita spesifikkan tadi siapa yang berputar dirinya atau sekitarnya. Kalau yang secara yang terbaru itu kalau disebut vertigo itu adalah bila merasa dirinya yang berputar padahal sebenarnya tidak berputar. Tapi kalau lingkungan sekitarnya yang berputar itu kita kenal dengan istilah dizziness. Makanya kalau jurnal-jurnal itu lebih banyak menggunakan istilah dizziness karena lebih kompleks. Mungkin itu. Kalau yang berbahaya bagaimana Dok? Apakah tadi yang dengan disertai defisit neurologis lain atau ada kayak vertigo yang maligna gitu, ada nggak? Vertigo yang bahaya? Ya yang berat, saya nggak tahu. Ya, jadi ya tadi sih vertigo ada, mungkin ada tadi yang bertanya terkait klasifikasi, ada yang vertigo perifer dan ada yang vertigo sentral. Ada klasifikasi gampangnya ada dua itu. Yang perifer itu berarti mulai dari organ telinga sampai di nukleus batang otak, sebelum nukleus masuk batang otak. Kalau sudah nukleus batang otak ke atas, nah itu adalah kondisi yang sentral. Biasanya justru yang sentral itu keluhannya malah lebih ringan. Jadi lebih ke dizzy, kayak ngeliang, dia nggak terlalu mual muntahnya, nggak terlalu berat, kemudian tidak ada mual muntah, bahkan kadang kemudian pasien masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi nggak hilang-hilang.
kondisinya kronis. Nah, lama-kelamaan nanti akan disertai dengan tambahan defisit yang lain. Sedangkan yang vertigo perifer itu justru lebih banyak yang datang ke UGD dibandingkan yang vertigo sentral, karena dia disertai mual, muntah, gangguan pendengaran. Itu biasanya telinganya berdenging, rasanya penuh, kemudian mual, muntah, dan sebagainya. Pusing jelas berputar, dunianya kayak gempa, dokter tidak berani buka mata. Itu justru yang lebih perifer. Biasanya kita dokter, kalau ditanya, pusing banget dok, sampai mual muntah, lebih tenang kita justru. Oh, itu vertigonya perifer. Oke, injeksi diphenhidramin dulu, santai. Tapi kalau dia, enggak dok, beliang, hanya dizzy aja, justru itu yang bahaya, lebih ke arah sentral. Baik, mungkin karena waktunya dok, saya mungkin akan menjawab 2 pertanyaan. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Ini pertanyaan kepada dokter Hani mengenai diagnostik nih dok. Pemeriksaan HELPIKE sama BERA ini perannya bagaimana dok terhadap vertigo dok? BERA tes dan diagnostik fisik HELPIKE. Iya, tes HELPIKE. HELPIKE itu mirip dengan EPLE. Kalau EPLE tadi untuk terapi ya, dokter Pandu, terapi BPPV. Kalau HELPIKE ini Dix-HELPIKE lengkapnya namanya. Dix-HELPIKE itu untuk mendiagnosis. Jadi untuk mencari benar sih ada BPPV apa tidak itu dengan Dix-HELPIKE. Caranya pasien duduk dulu, tadi diposisikan sedemikian rupa sehingga kalau ditidurkan dia head hanging, kemudian ditolehkan 45 derajat ke satu sisi, kemudian ditidurkan head hanging, kemudian kembali duduk semula. Kalau EPLE kan harus ke satunya lagi 90 derajat terus dimiringkan terus baru duduk. Ini kan tujuannya bukan untuk mereposisi, tapi untuk mendiagnosis. Nah, kalau tujuannya untuk mendiagnosis ya sebelum melakukan tindakan, dokter harus menyampaikan ke pasien, Pak atau Bu, tolong nanti matanya sedikit berkedip, karena dokter akan melihat adanya nistagmus, gerakan goyang di mata itu. Kalau ada nistagmusnya, maka itu positif ada vertigo perifer BPPV, karena Dix-HELPIKE ini untuk menegakkan diagnosis vertigo perifer yang karena BPPV. Jadi duduk dulu, diperhatikan ada nistagmus tidak, kemudian ditolehkan ke salah satu sisi ya, ke kanan misalnya, kemudian ditidurkan di 30 detik, dia mati waktu tiduran, dilihat ada nistagmus tidak, kemudian didudukkan kembali, dilihat ada nistagmus tidak. Jadi saya kira ini penting untuk dilakukan untuk mendiagnosis vertigo perifer BPPV. Mungkin saya jawabannya yang pertanyaan terakhir ini sekian sudah terjawab Dokter Pandu, tapi yang untuk Dokter Wardah saya mungkin setuju yang tadi ya, tambahan sedikit tentang vertigo, malah justru yang gejalanya berat, heboh itu malah aman Dokter Pandu. Aman. Gitu. Iya, malah vertigo perifer seperti BPPV, muntah, geliang, pokoknya yang heboh berat, pucat, keringat dingin itu malah yang secara aman. Penyebab ringan, ya. Tapi malah yang juga itu ya dok ya. Kenapa? Yang lebih sering itu yang perifer itu. Yang lebih sering perifer. Ya. Ini datang ke UGD maksudnya. Malah datang ke UGD. Padahal sebenarnya nggak ke UGD ya, insya Allah selamat, cuman nggak sembuh-sembuh gitu aja. Tapi yang geliang, dok saya seperti naik kapal 7 hari 7 malam, masih biasa saja gitu 7 hari 7 malam, vertigonya konstan ya. Itu kalau orang Jawa bilang geneng, kalau bahasa orang Islam itu istiqomah, vertigonya itu. Terus ada itu malah yang berbahaya, orangnya biasa nggak muntah, iya nggak heboh gitu, malah menakutkan. Pasien saya ada yang demikian, ternyata ada perdarahan di cerebellum gitu. Mungkin kalau kita selaku dokter, halah ini paling lebay ya cerita-cerita geliang-geliang orangnya lo baik-baik saja, tapi geliangnya kita harus memeriksa pemeriksaan fisik, kemudian juga difoto, ternyata memang ada perdarahan di cerebellum. Seiring waktu perdarahannya hilang ya sembuh vertigonya gitu. Jadi rasanya itu poin penting Dokter Hani bahwa vertigo yang berat dan sering terjadi. Yang berat heboh malah aman. Hati-hati ya, tapi pasti tadi dok ya. Ya baik, mungkin satu pertanyaan terakhir saya tujukan kepada Dokter Wardah mengenai posisi atau olahraga yang bisa posisi tidur ataupun olahraga yang bisa membantu meringankan gejala vertigo. Bagaimana dok? Mungkin terutama untuk pasien geriatri ada tips nggak dok? Misalnya posisi tidur ataupun aktivitas fisik atau olahraga yang bisa meringankan vertigo itu? Ya,
sebelum ke geriatri ya. Kalau geriatri ini agak ribet, dia spesifik population ya. Pada orang dewasa seperti kita aja, yang jelas yang pertama adalah latihan keseimbangan adalah tadi membiasakan antara stimulus mata, telinga kita dengan proprioseptik itu selalu dalam posisi yang satu stimulus. Itu mencegah, sangat-sangat mencegah untuk gangguan-gangguan vertigo tersebut. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan daerah vestibular. Sebenarnya justru yang banyak pasien datang itu bukan murni BPPV ya. Yang tadi saya bilang cervicogenic dizziness. Kita ini sekarang adalah generasi merunduk. Dokter Pandu, merunduk ini dalam arti sebentar-sebentar lihat handphone, kayak penting banget gitu loh, kayak kita bakal kehilangan satu momen sedikit aja, apa istilahnya kalau anak sekarang FOMO ya. Jadi sebentar-sebentar lihat grup, lihat informasi di HP. Posisi menunduk kita ini menyebabkan adanya spasme di daerah servikal. Ini yang disebut dengan cervicogenic dizziness dan kekakuan pada otot karena saraf dan pembuluh darah menuju ke organ vestibular kita berjalan di antara otot-otot serabut otot itu. Ketika dia spasme itu menyebabkan rasa dizzy, menyebabkan rasa berputar dan sebagainya. Sehingga tentu saja semua olahraga bagus, tapi harus ada namanya olahraga itu sebenarnya harus ada pemanasan dan pendinginan. Kesalahan kita selama ini ikut bersepeda langsung, ikut maraton langsung, tapi tidak pernah ada proses pemanasan. Nah, proses-proses stretching seperti zaman mungkin kita dulu SKJ dan sebagainya, dipanas dan sebagainya, itu terutama yang di daerah kepala biasakan melakukan gerakan-gerakan ini sehingga sistem vestibular kita menjadi lebih bagus. Jadi normalnya misalnya yang paling gampang untuk mendeteksi cervicogenic dizziness adalah normalnya telinga kita ini bisa nempel ke pundak. Ketika kita tidak bisa maksimal, ada rasa spasme, disitulah sebentar lagi kontrol ke saya, cervicogenic dizziness. Jadi ya gerakan-gerakan exercise itu, jadi ketika kita ada, kok saya mentok sampai di sini ya nggak bisa nempel, tapi bukan baunya yang dinaikkan, itu adalah sebuah biasanya pasien-pasien, oh iya dok nggak bisa ya sudah, kemudian di sininya ternyata spasme. Yaitu tadi karena semua sekarang kita menunduk terus ya karena membaca hal yang penting menurut beliau-beliaunya. Mungkin itu aja. Terima kasih Dr. Hani. Mungkin ini satu pertanyaan yang bisa dijawab Dr. Hani dan Dr. Wardah. Katanya vertigo nggak bisa dilakukan merujukan dengan diagnosis vertigo pakai BPJS. Pakai diagnosis apa? Merujuk kalau misalnya ini apa betul ya dok? Mungkin saya kurang paham. Apakah memang diagnosisnya mungkin tadi kan Dr. Wardah bilang ini bukan merupakan diagnosis, tapi merupakan suatu gejala. Yang tepat apa dok biasanya ya, kalau mau bisa diterima berarti jangan nulis gejala, vertigo, nulis diagnosisnya. Penyakitnya. Pakai apa dok? Yang belum tegak ini diagnosisnya dok. Suspek stroke batang otak itu jelas dirujuk. Yang pertama yang jelas vertigonya perifer atau sentral, mungkin itu aja ya. Kalau dia vertigo perifer, nah vertigo perifer itu yang paling gampang ada 3, BPPV, Meniere, dan neuritis vestibularis. Sederhananya adalah kalau BPPV dia gejalanya singkat, durasinya detik. Itu aja dan ada terkait dengan posisional vertigo. Kalau yang Meniere dia disertai telinga berdenging. Kalau yang neuritis vestibularis namanya itis berarti ada flu-like syndrome. Itu aja gejalanya. Berarti kalau ini arahnya adalah vertigo perifer. Silahkan dokter-dokter umum menerapi sendiri. Nah, kalau dia sudah tidak mempan, nanti bisa ditulis diagnosisnya tadi sebagai persisten BPPV. Itu ada di ICD-nya. Berarti sudah persisten. Sedangkan kalau yang vertigo sentral, nah tadi tergantung mau hipertensi atau apa, itu justru lebih mudah untuk diterima daripada nulis vertigo aja. Mungkin itu. Karena itu gejala. Kalau seperti kita ngerujuk ke dokter Pandu hanya karena hamil atau karena nausea gitu ya pasti nggak akan diterima. Tapi kalau ada nauseanya atau pusingnya karena eklamsi, nah itu kan eklamsinya pasti preeklamsi, nah itu pasti kan akan diterima oleh Vaskes atau JKN BPJS. Baik, terima kasih. Mungkin ada take home message dari Dr. Hani.
Baik, terima kasih. Mungkin take home message vertigo ini bukan masalah yang sederhana. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata ketika kita pelajari sebabnya banyak sekali. Sehingga kita perlu hati-hati. Vertigonya ini karena apa? Karena perifer atau sentral. Tadi malah justru yang kelihatannya heboh malah perifer gitu. Yang kelihatannya aman, tenang gitu, cuman geliang tuh jari, malah yang sentral. Nah, sentral ini malah yang berbahaya gitu. Sehingga mungkin take home message-nya ya ikuti acara dolan rutin. Kita kupas tuntas satu persatu. Mungkin satu sesi ini nggak cukup, mungkin BPPV sendiri, neuritis vestibular sendiri, dan lain-lain, sehingga bisa tahu kapan. Tadi yang disampaikan Dr. Wada hanya keyword-keyword itu sebenarnya detail. Ada banyak, tapi hanya kata kunci yang disampaikan. Benarnya perlu belajar lebih banyak. Mungkin demikian, Dr. Pandu. Baik, terima kasih Dr. Wardah, Dr. Hani, kesempatannya, kesediaannya, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat, terutama untuk sejawat sekalian. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab karena waktu juga. Saya kembalikan ke host Dr. Farizal. Silakan. Maaf Dr. Farizal sepertinya keluar. Baik, mungkin selaku moderator menggantikan hostnya yang kebetulan lagi disconnect. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber. Mudah-mudahan nanti berkenan ya dok ya, misalnya Perdosi, Dr. Hani, Dr. Wardah, lain kali kesempatan diundang lagi untuk mengisi acara dolan. Terima kasih kepada seluruh para peserta. Kita tadi saya laporkan dok, tembus 600 pertanyaan, hampir 40 dok. Lumayan antusias ini pesertanya. Ya. Sampai jumpa di acara dolan berikutnya setiap Senin jam 15 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat dengan topik-topik pilihan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Pandu. Pamit Dr. Wardah. Makasih. Oke. Assalamualaikum.